Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17-2A kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Di kelompok 3 ini ada 7 anggota. 7 anggota. Pertama ada Hafiz Fakih dengan NIM 1724038 dan saya sendiri Muhammad Tariksa 172404142. Seterusnya ada Muhammad Fadil Cayadi dengan NIM 172400246. Next Revis Catir dengan NIM 172400595. Seterusnya ada Maifadara Mayedita dengan NIM 172400654. Keenam ada Haji Intan Intan Baiduri dengan NIM 172400165. Dan yang terakhir ada Zulkadafi Adam dengan NIM 172400751. Setelah itu ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu pada pihak tertentu. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Maksudnya, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Selanjutnya, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di masa kerajaan rakyat lebih kenal kewajiban, sedangkan di masa penjajahan rakyat dituntut patuh tanpa adanya hak, tidak ada partisipasi rakyat, hanya perintah dan penguasa. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di aman tatkala hegemoni kaum kolonial mulai pertanyakan keabsahannya. Maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. Sumber histori, sosiologi, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga. Secara histori, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Secara sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Sumber politik yang mendasar dinamika kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen UUD NRI 1945, B. Penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. C. Mewujudkan kebebasan pers,
dan mewujudkan kehidupan demokrasi. D. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar IHWA pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, kita mempunyai strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih, yaitu A. Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan C. Menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Sebelum diubah, pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial atau dilanjut dalam umum. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3. Dengan sedikit perubahan redaksional. Mengapa demikian? Karena supaya mereka membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaan adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Harmon kewajiban dan hak negara dan warga negara. A. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. B. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan
dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. D. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishan Kamprata adalah TNI dan Polri. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu dalam negara demokrasi, hak dan kewajiban negara serta warga negara harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Hak adalah sesuatu yang patut diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan. Sejarah kondisi sosial dan dinamika politik di Indonesia menunjukkan pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban demi menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur secara rinci hak dan kewajiban dalam berbagai bidang seperti agama, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan. Harmoni antara hak dan kewajiban ini menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis. Negara berkewajiban memenuhi hak warga, sementara warga juga harus melaksanakan kewajibannya terhadap negara. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.